Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TPB 56B akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada sistem karburator motor. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Enda Julianti Lestari dengan NIM 1203936 dari Prodi Arsitektur Lanskap. Nama saya Gita Etnadia Santosa dengan NIM 120390037 dari Prodi Arsitektur Landscape. Nama saya Menila Patricia dengan NIM 120240068 dari Prodi Arsitektur. Nama saya Yula Indrasari dengan NIM 12093 dari Prodi Arsitektur Lanskap. Nama saya Reno Aditya Putra dengan nomor NIM 1202463 dan dari Prodi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Randy Efriandi dengan NIM 120240069 dari Prodi Arsitektur 2020. Sebelumnya, apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli yang lahir pada tahun 1700 di Swiss. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang paling penting dalam dunia fisika adalah persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Nah, maka dari itu hukum Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik airan fluida dengan massa jenis. Hasil penggabungan dari beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat air, kekentalan zat air, dan ketinggian potensial gravitasi. Kapasitas konsep ini mampu mendeskripsikan secara kuantitatif perilaku dinamis zat air dalam ruang ataupun saluran berdinding padatan seperti pipa. Lalu, apakah yang dimaksud dengan karburator? Karburator pertama kali digunakan pada tahun 1885 dan ditemukan oleh Karl Benz, yang juga merupakan pendiri merek otomotif asal Jerman yaitu Mercedes-Benz. Karburator adalah komponen yang berfungsi melakukan karburasi bensin ke dalam hembusan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Artinya, karburator ini tidak sembarang memasukkan bensin ke ruang bakar tapi juga mengkarburasi. Apa itu karburasi? Karburasi adalah mencampurkan bensin ke dalam sejumlah udara secara homogen. Tujuan proses karburasi ini adalah supaya molekul bensin bisa tersebar secara merata pada udara yang terhembus di dalam intake manifold. Di bawah ini merupakan jenis-jenis karburator. Karburator yang pertama yaitu karburator Venturi berubah-ubah atau slide karburator or variable Venturi. Karburator dengan Venturi berubah-ubah menempatkan throat valve atau throat thorax atau skid berada di dalam Venturi dan langsung dioperasikan oleh kalap gas. Selanjutnya ada karburator Venturi tetap atau fixed Venturi. Karburator tipe ini merupakan karburator yang diameter Venturinya tidak bisa diubah-ubah lagi. Dan yang terakhir ada karburator kecepatan konstan atau constant velocity karburator. Karburator tipe ini merupakan gabungan dari kedua karburator di atas, yaitu variabel Venturi yang dilengkapi katup gas atau throttle valve butterfly. Berikut bagian-bagian dari karburator. Yang pertama ada pegas katup gas, kedua ada stopper kabel gas, ketiga ada dudukan jarum sket, keempat ada katup gas, kelima ada baut udara, keenam ada plunger starter, ketujuh ada baut katup gas, kedelapan ada katup jarum, kesembilan ada dudukan katup jarum, kesepuluh ada middle jet, kesebelas ada main jet, kedua belas ada pilot jet, ke-13 ada pen pelampung, ke-14 ada pelampung, ke-15 ada tutup ruang pelampung, dan yang terakhir ada baut penguras. Dan yang selanjutnya ada prinsip kerja hukum Bernoulli pada karburator. Bagaimana sih prinsip kerja hukum Bernoulli? Dan bagaimana penerapan hukum Bernoulli pada karburator? Karburator menggunakan prinsip Bernoulli untuk mencampurkan bensin ke dalam aliran udara menuju intake manifold. Nah, sekarang kita aplikasikan prinsip Bernoulli ke sistem karburator.
ada 3 komponen utama, yakni air scoop sebagai selang udara, venturi yang dipasang di tengah air scoop, dan fuel jet yang dipasang tepat di dalam venturi. Posisi ini sudah pas dengan prinsip Bernoulli, jadi ketika udara mengalir melewati air scoop, tekanan di dalam venturi turun. Akibatnya, bensin terhisap karena tekanan di dalam venturi lebih kecil dibandingkan tekanan di penampungan bensin. Besar kecilnya fuel jet ini akan mempengaruhi jumlah bensin yang terhisap. Jadi, untuk mendapatkan campuran yang ideal, ukuran fuel jet sudah diset. Nah, sekian ya teman-teman penjelasan dari kami tentang penerapan hukum Bernoulli pada sistem karburator motor. Kami pamit undur diri, terima kasih.